Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardita Aliani dari kelas R4G ingin mempresentasikan tentang layanan konsultasi. Jadi layanan konsultasi itu adalah proses membantu klien melalui pihak ketiga atau membantu sistem perbaikan layanan terhadap klien mereka sendiri. Nah, bentuk pertama dari layanan konsultasi itu disebut dengan konsultasi tradik. Dan yang kedua itu disebut juga dengan konsultasi berproses berfokus utamanya kepada proses yang digunakan lembaga. Nah, layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seseorang yang pelanggannya. Disebut konseli yang memungkinkan konsultasi itu sendiri memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang dilakukan dalam menangani kondisinya permasalahan pihak ketiga. Nah, konsultasi juga digunakan terhadap 2 orang konseli atau lebih kalau konseli itu menghendakinya. Konsultasi dapat dilaksanakan di berbagai tempat dan berbagai kesempatan. Seperti di sekolah atau di kantor tempat konsultan bekerja, dilakukan keluarga yang mengundang konselor, di tempat konselor praktik mandiri. Nah, tujuan dari layanan konsultasi itu bertujuan agar konsultasi dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan permasalahan yang dialami pihak dari ketiga. Dalam hal ini, pihak ketiga mempunyai hubungan yang cukup berat dengan konseli, sehingga permasalahan yang dialami oleh pihak itu sebagian menjadi tanggung jawab dari konseli. Nah, tujuan khususnya itu kemampuan konsultasi sendiri yang dimaksudkan berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang berkaitan dengan suasana dan permasalahan pihak ketiga. Nah, di layanan konsultasi itu memiliki komponen memiliki 3 person, yaitu konselor, konseli, dan pihak ketiga. Konselor itu maksudnya adalah tenaga ahli konseling yang memiliki wawasan kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya sesuai dengan keahliannya. Konselor melakukan berbagai jenis layanan konseling. Nah, sedangkan konsultasi itu adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani masalahnya sendiri. Dan yang pihak ketiga itu adalah individu yang terkait dalam permasalahan yang dipermasalahkan oleh si konseli. Di layanan konsultasi juga ada asas. Yang pertama itu ada etika dasar konseling. 3 etika dasar konseling yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan yang diambil oleh klien itu sendiri. Sepenuhnya berlaku pada proses konsultasi dan layanan konsultasi. Ketiga etika ini terkait langsung dengan asas-asas konseling. Lalu di sini juga ada kemandirian. Kemandirian itu yang diharapkan oleh si konseli mencapai tahapan-tahapan kemandirian. Yang pertama itu memahami dan menerima dirinya sendiri secara positif melalui analisis dan diskusi yang diselenggarakan dalam proses konsultasi atau konseling. Tahap ini dapat dicapai. Yang kedua itu memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis. Melalui analisis dan diskusi yang terselenggara dalam proses konsultasi atau konseling, tahap ini dapat dicapai dalam konsultasi, termasuk unsur lingkungan adalah pihak ketiga dan permasalahan serta hal-hal yang terkait di dalamnya. Yang ketiga, mengambil keputusan secara positif. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Yang terakhir itu mewujudkan diri sendiri. Tahap ini merupakan tahap lanjut manakala klien telah benar-benar mampu berdiri sendiri. Lalu di sini juga asas-asas yang lain. Yang pertama itu ada pendekatan, perbedaan pokok antara layanan konseling perorangan dan layanan konsultasi. Pada konseling perorangan, penanganan masalah klien langsung dilakukan oleh si konselor. Sedangkan pada konsultasi, penanganan masalah pihak ketiga dilakukan oleh konseli setelah berkonsultasi dengan si konselor. Di sini juga ada WPKNS. Yang pertama itu wawasan. Konseli perlu memiliki wawasan secara umum tentang pihak ketiga, meliputi diri pihak ketiga itu sendiri, permasalahannya, lingkungannya, dan hal-hal yang terkait dengan di dalamnya. Yang kedua itu pengetahuan. Konsultasi perlu memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang hal-hal yang spesifik
berkenaan dengan kaitan antara pihak ketiga. Lalu yang di sini ada keterampilan untuk menangani permasalahan pihak ketiga. Konseling memerlukan sejumlah keterampilan. Yang selanjutnya ada nilai yang perlu dikembangkan pada diri si konseli, meliputi nilai-nilai kemanusiaan, bagaimana ia memandang dari pihak ketiga dan manusia lainnya, nilai-nilai sosial, nilai moral, dan nilai hukum. Lalu di sini yang terakhir adalah sikap, bagaimana konsultasi menyikapi diri pihak ketiga dan permasalahannya. Lalu warna dari konseling perorangan dalam layanan konsultasi, seperti diuraikan di atas. Arah layanan konsultasi adalah pengembangan diri konseli untuk mampu menanggapi permasalahan dari pihak ketiga. Namun di dalam proses layanan seringkali arah itu tidak langsung terarah kepada pihak ketiga. Dengan demikian, dalam keseluruhan proses layanan konsultasi, warna konseling dalam keseluruhan proses layanan konsultasi, warna konseling perorangan seringkali tidak dapat dihindarkan, atau lebih spesifiknya, sebelum konsultasi diarahkan untuk mampu menangani masalah pihak ketiga, terlebih dahulu diri konseli sendirilah yang perlu dibenahi. Lalu di sini ada teknik. Yang pertama itu ada teknik umum. Teknik umum yaitu sejumlah tindakan yang dilakukan konselor atau konsultan. Teknik ini dimulai dari menerima klien, mengatur posisi duduknya, mengadakan penstrukturan, mengadakan analisis dan diskusi tentang permasalahan yang sedang dihadapi sampai dengan mengadakan penilaian dan laporan. Lalu di sini juga ada teknik khususnya. Yang dimaksud teknik khusus untuk mengubah tingkah laku klien, khususnya berkenaan dengan masalah yang dihadapi alaminya. Teknik-teknik ini terbentang dari perumusan tujuan, yaitu hal-hal yang ingin dicapai dari klien dalam bentuk tingkah laku nyata, pengembangan tingkah laku itu sendiri sampai peneguhan hasrat, pemberian nasihat, penyusunan kontrak, dan jika perlu alih tangan kasus. Lalu ada penguasaan teknik oleh konseli. Sebagaimana disebutkan, sebagai kelanjutan proses konsultasi akan melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menangani permasalahan pihak ketiga. Dalam hal ini, konseli sepertinya bertindak sebagai konselor atas pihak ketiga yang menjadi kliennya itu. Untuk itu, konseli harus terlebih dahulu memiliki sejumlah keterampilan. Di samping itu, diri konseli pun harus terlebih dahulu berada dalam kondisi tertentu sehingga penerapan keterampilan dimiliki itu menjadi efektif dan efisien. Selanjutnya di sini juga ada strategi BMB 3. Maksudnya itu sepanjang proses layanan konsultasi mengajak si klien untuk berpikir, merasakan, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga. Demikian pula mengajak konseli ber-BMB 3 terhadap WKPNS konseli, khususnya dalam kaitan dalam masalah pihak ketiga. Lalu ada waktu dan tempat. Sebagaimana dalam pelaksanaan konseling perorangan, waktu dan tempat pelaksanaan layanan konsultasi sangat tergantung pada kesepakatan antara konselor dan konseli. Kapan dan dimanapun konsultasi itu dilaksanakan, kenyamanan kedua pihak diutamakan di samping terjaminnya kerahasiaan konseli dan pihak ketiga. Lalu ada keterkaitan jenis layanan. Tampaknya layanan konsultasi tidak hanya dapat diwarnai oleh konseling perorangan, melainkan didapat diawali dengan atau bahwa bergeser menjadi konseling perorangan. Lalu ada keterkaitan kegiatan pendukung. Sini ada aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi itu seringkali diperlukan untuk mendalami kondisi pribadi pihak ketiga. Masalahnya yang dibahas dalam konsultasi, misalnya konsultasi dengan seorang guru mata pelajaran yang ingin meningkatkan kemampuan belajar siswa-siswanya. Lalu di sini ada himpunan data yang menyangkut permasalahan yang dibahas dalam konsultasi, yaitu masalah yang dialami pihak ketiga. Mungkin telah tersedia dalam himpunan data, misalnya data tentang IQ, data AUM umum atau AUM PTSDL, hasil belajar, riwayat kesehatan, cita-cita, keterangan tentang orang tua, dan lainnya. Lalu di sini juga ada konferensi kasus.
Konferensi kasus itu diselenggarakan pada lembaga yang di dalamnya terdapat sejumlah personal atau individu yang kedudukan atau wewenangnya yang tidak sama. Di sekolah misalnya, dapat diselenggarakan konferensi siswa itu di antara para guru membahas kasus siswa tertentu. Di sebuah kantor dapat diselenggarakan konferensi kasus oleh para pimpinan kantor yang membahas kasus karyawan tertentu. Lalu di sini juga ada kunjungan rumah. Tujuannya itu sejalan dengan tujuan konferensi kasus, yaitu lebih mendalami masalah yang ditangani dan membina komitmen pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dialaminya. Dalam hal ini orang tua dan anggota keluarga lainnya, individu yang mengalami masalahnya itu. Lalu ada tampilan perpustakaan. Tampilan perpustakaan diselenggarakan dengan meminta konseli membaca buku atau artikel dengan materi yang terkait dalam permasalahan pihak ketiga. Hasil bacaan tersebut dapat memperluas dari WPKNS konseli dan dapat dibahas secara langsung dalam proses konsultasi. Lalu di sini juga ada alih tangan kasus. Alih tangan kasus dilakukan apabila masalah pihak ketiga yang dibawa konseli adalah masalah yang tidak menjadi wewenang konselor untuk terlibat dalam penanganannya. Untuk masalah-masalah lain yang bukan menjadi kewenangan konselor boleh secara umum membicarakan untuk mengetahui garis besar permasalahan yang dialami dan arah alih tangan yang diperlukan. Sini juga ada operasional layanan konsultasi. Layanan konsultasi hendaknya dilakukan secara tertib dan lengkap, dari perencanaan sampai dengan penilaian dan tindak lanjut. Hal ini semua untuk menjamin kesuksesan layanan secara optimal. Di sini ada perencanaan perorganisasian. Satuan landasan atau satlan yang lengkap dalam komprehensif seringkali menunggu setelah konselor mengidentifikasi konseli dengan pihak ketiga serta garis besar permasalahannya. Sesudah kedua hal itu dilakukan, konselor mengatur pertemuan melalui menetapkan fasilitas layanan dan menyiapkan kelengkapan si administrasinya. Lalu ada pelaksanaan. Pelaksanaan itu kegiatan umum layanan konsultasi ialah menerima konsultasi, menyelenggarakan penstrukturan konsultasi, dan membahas masalah yang dibawa konseli berkenaan dengan pihak ketiga. Lalu ada penilaian. Hasil layanan konsultasi perlu dinilai dalam kelima ranah, yaitu acuan yang perlu digunakan oleh konseli untuk pemecahan masalah pihak ketiga, kompetensi yang mesti dikuasai terhadap pihak ketiga, usaha yang sungguh-sungguh dalam menangani pihak ketiga, perasaan yang dipenuhi aspek-aspek positif yang diisi empati dan komitmen yang tinggi, serta kesungguhan dalam usaha berkenaan dengan tahap pelaksanaan penilaian. Di sini juga ada macam-macam penilaian, yaitu penilaian segera atau LAISEK, layanan jangka pendek atau LAIJAPEN, layanan jangka panjang LAIJAPANG. Sekian dari presentasi dari saya tentang layanan konsultasi. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.